Persepsi adalah biang masalah. Percayakah Anda bahwa dalam pelajaran Millionaire Mindset, persepsi merupakan hal nomor satu yang wajib dirubuhkan? Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak peserta, termasuk saya. Contoh persepsi beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matre, lihat lelaki hanya dari ukuran materinya. Dalam Millionaire Mindset, persepsi bukan seperti itu, tapi seperti ini. Hanya lelaki yang kere yang bilang bahwa semua perempuan matre. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi hati kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lain persepsi seperti ini. Belagu banget sih ini orang, pakai motor Harley, suaranya menggelegar berisik, gayanya sombong. Sering kita mendengar komentar orang seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya pernyataan tersebut merupakan antitesa atau lawan dari sisi konsius pikiran yang menyatakan saya tidak mampu beli motor Harley. Karena itu sebagai pelampiasan keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi semua diacak-acak begini. Ya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman, tetapi dalam pikiran hati kecil kita rasanya seperti ada yang nyeletuk. Iya juga sih, karena sudah ada kesepakatan di antara sesama peserta dan fasilitator yang mengajarkan bahwa mereka akan menggunakan bahasa langsung. Mau tidak mau persepsi tersinggung, harga diri, gengsi, atau ilmu atau apapun yang dipegang sebagai kebenaran versi diri peserta harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Sama seperti sahabat yang mendengar atau menonton video ini, Anda harus berani meninggalkan apapun yang Anda pegang saat ini demi pelajaran baru yang akan kita dapat bersama video ini. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti Anda sekarang. Jadi, di dalam video ini, kalimat dan kata-kata derek akan menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya ketika saya dijadikan subjek tanya jawab, Mr. Mardigu, what do you think about Bentley or Rolls Royce? Quick answer, no thinking please. Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good, that's a snap answer, very straightforward, and it shows that you are having a poverty conscious, katanya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki kesadaran miskin, poverty conscious. Iya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Sekali lagi, kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan, karena itu kamu kerja sekuat tenaga, tapi pola pikir kamu miskin akan membawa kembali kamu ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya, tapi karena sejak awal sudah disepakati untuk tidak boleh tersinggung dan harus siap jika persepsi kita dirubuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung ke akar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si fasilitator Geoff bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak, skinhead. Dijawab cepat oleh Bruce, that's my car. Kontan seisi kelas tergelak. That's what you call prosperity conscious, tukas si Geoff. Ya, Geoff langsung berkata bahwa itu adalah kesadaran kemakmuran. Kalimat itu membawa saya melamun. Teringat kembali suatu masa ketika saya sedang berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari keluarga Mas Agung, pendiri toko Gunung Agung, toko Wali Songo, pemilik Pullman Hotel, gedung Wisma Nusantara, dan banyak hotel lagi. Saya mengenal Ketut Mas Agung lebih dari 25 tahun, bahkan sampai saat ini kami masih seminggu sekali bertemu dan masuk dalam WA group bersama. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya ini, bro, bagaimana asal muasal keluarga Mas Agung membangun bisnis yang berkelimpahan hingga makmur seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Bapak Mas Agung lakukan? Singkat cerita, beliau mengisahkan bagaimana bapaknya dulu sebagai pegawai bagian sales yang gigih, setiap hari berjualan buku. Namun di hati kecilnya ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain, dan ini ada batasnya. Pemikiran itu pun memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang nomor 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal andai dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikan tempat untuk memulai usahanya. Rumah itu dimiliki sepasang suami istri warga negara Belanda, dan suatu hari mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang pun memasang iklan di koran dengan harga yang sangat murah, akan tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi, juga tidak ada yang peminat. Sampai suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, sayang sekali kita meninggalkan aset di negeri orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan kepada orang yang lewat? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental setiap hari lewat, dan dari raut mukanya sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, pandai, siapa tahu dia berminat, Pak. Anak muda yang dimaksud istrinya tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari ketika Mas Agung lewat, dipanggil dia dan
ditawarkan rumah tersebut. Tentu saja tawaran tersebut disambut antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal harga tersebut super murah dibanding penawaran via koran, bahkan harga yang ditempel di depan rumah tersebut. Tapi apa mau dikata, uang Bapak Mas Agung belum terkumpul sampai sebegitu. Akhirnya sang suami nawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyetujui. Dia berusaha keras bekerja, menyicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Sahabat saya, Ketut Mas Agung menyimpulkan, begini Mardigu, misalnya dulu bapak saya tidak pernah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalnya dulu bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah tersebut bahwa dia ingin memulai bisnis dari sana. Ini rumah saya. Misalnya dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam dirinya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya mulai dari sini. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti sepemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi menyicil kepada dia. Ya, intinya adalah percaya sebelum terjadi, pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anak-anaknya. Pada saat sesi tanya jawab dengan Geoff tentang persepsi prosperity conscious versus poverty conscious atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran miskin, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience atau pengalaman yang membuat dalam hati saya berkomentar, aha, saya ngerti sekarang bahwa prosperity conscious itu harus ditanamkan jauh-jauh hari dan semuanya pasti terjadi.